Interupsi. Ini Bapak siapa? Bapaknya saya. Pak ini saya dari Mas Rio. Ya, Mas Rio Satuan Organisasi Dokter. Disingkat apa tuh, Pak? Sodok. Ya. Apabila Anda menjadi seorang presiden nanti, kita tahu bahwa setiap tahun Jakarta khususnya banjir. Iya. Bagaimana Anda mengatasi kemacetan? Gimana sih lu ngomong banjir tapi ngatasi kemacetan? Enggak. Ini enggak. Terlambat. Ya lebih baik terlambat daripada tidak. Oh iya betul. Mengatasi banjir dan kemacetan itu bukan hal yang mudah, walaupun itu juga nggak susah. Iya. Ya sama aja Pak itu. Beda dong. Biar Nggak ngeliat kamu kaget juga. masa gue sama begini ya? Kalau boleh usul Pak, kalau bisa banjir itu jangan diatasi Pak. Ya Pak. Karena kalau diatasi dia makin naik. Jadi di bawah aja. Terus tadi ngapain nanya kalau sudah tahu jawaban? Loh, saya Saya tahu. Anda mengetus saya. mengetes. Kalau banjir di bawah itu namanya bukan banjir. Apa? Main becek-becekan. Ya. Ada pertanyaan yang lebih. Nih tadi mengenai banjir, nih Ban Serep mau nanya nih. Itu sih Pak. Silakan. Saya mau tanya Pak. Silakan. Ini perkenalkan saya dari Badan Ini mewakili PAUD ya? Kok PAUD Pak? Jangan. Ya, tadi kan bisnis, ada orang tua perempuan, ini PAUD. Enggak Pak, saya masih biasa Pak. Usia saya sudah cukup untuk ikut pemilu Pak. Silakan. Iya, Pak. Boleh dari rumah sakit jiwa boleh nanya. Saya dari Badan Anggaran dan Keuangan. Rupiah gue cita nih ya. Saya dari Badan Anggaran dan Keuangan, tanggung jawab dan amanah Pak. Disingkat? Bau tanah Pak. Ya. Gini Pak ya. Ya. Pertanyaannya adalah, saya melihat Bapak cukup qualified ya, capres dan cawapres cukup mumpuni. Bagaimana Anda mengatasi kebocoran dana atau anggaran selain menggunakan pembalut ya Pak ya, yang mencapai triliunan rupiah Pak? Jorok nih. Kalau masalah kebocoran hati Pak, saya sudah pernah merasakan Pak. Kebocoran dana ini sangat sulit diatasi. Dan Fitro dia belum pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika hati itu bocor. Bocor. Karena dia bisa mengatasi. Makanya dia nggak pernah merasakan sakit hati. Enggak, tapi perlu kita jawab apapun pertanyaannya. Iya. Kenapa ada kebocoran dana? Karena ada dananya. Makanya kalau kita jadi presiden dan wakil presiden, dana tidak kita adakan. Jadi nggak ada yang bocor. Iya. Jadi kalau mau bikin apa-apa patungan aja Pak ya. Setuju Pak. jadi bisa mendadak ya. Bisa mendadak jadi. Ada pertanyaan lagi? Boleh saya tanya Pak ya? Silakan. Nih Vincent mau nanya. Silakan Vincent. Ini saya lihat dari kampus Belanda ya. Besok Pak baru main Pak. Saya dari Ketua Umum Tim Internasional Liberal. Oh. Disingkat. Kutil Pak. Kutil, Ketua Umum Tim Internasional Liberal. Ketua umum tim Internasional Liberal Pak. Saudara bisa langsung pada jawabannya aja. Tanyaan. Nanya dulu Pak. Tanyaan. Harus jawab dong. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Beberapa pertanyaan. Yang pertama soal kemiskinan. Itu yang paling dicermati oleh negara kita Pak. Kemiskinan sama lonjakan penduduk. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kemiskinan dan memotong kemiskinan tadi mungkin sudah dijawab ya, kemiskinan. Tetapi lonjakan penduduk. Ya. Ini kaitannya memang erat antara kemiskinan dan lonjakan penduduk. Kemiskinan tadi program kita sudah jelas. Kalau lonjakan penduduk kita akan bikin perumahan atau rumah-rumah yang tingginya persis setinggi orangnya. Jadi nggak bisa lonjak-lonjak. Itu lompat. Begini, saya menggunakan maksudnya ledakan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk. Penduduk Pak. Banyak anak itu. Pertumbuhan penduduk saya berdua menggunakan konsep POAC Pak. POAC. Ya, planning ini. Predikat. Planning Pak, planning. Dana dari sini Pak. Dari sini ya. Planning terus organizing Pak. Organizing ya. Ya mulut, mengorganis gitu kan. Terus acting Pak, ayo gerak. Itu cuma segini Pak. Controlling? Nah controlling itu pusar ke bawah Pak. Jadi itu yang harus dikontrol nanti saya sudah menggunakan itu.
Pak. Saya dari Serikat Emansipasi Kaum Perempuan Seluruh Indonesia. Singkatannya Seksi, Pak. Seksi, ya. Saya cuma pengen gini, Pak. Apakah Bapak berjanji, Bapak-bapak ini berjanji, kalau nanti Bapak jadi, saya mau Bapak kerjasama dengan Menteri Perhubungan. Tolong Pak, carikan saya jodoh, Pak. Bukan saya dengan seseorang. Apa bikin lembaga sendiri? Gimana? Saya kira kita bikin satu departemen ya, khusus untuk ngurusin departemen yang lain. Apaan departemen untuk ngurusin departemen lain? Lu bikin departemen store aja tuh di mana-mana. Nih, saya mau ada pertanyaan mungkin dari Tosil ini. Oh iya, silakan. Ini Tosil belum disapa nih. Tosil, apa kabar Tosil? Alhamdulillah baik ya Tosil ya. Ini Tosil kan punya nih capres sama cawapres nih nomor urut 3 nih. Nih mungkin ada pertanyaan dari Tosil. Kalau saya sih nggak banyak pertanyaan, cuman itu Cak Lontong sama si Komeng jadi calon presiden. Terus terang aja saya kagak ikhlas dunia akhirat. Ini baru bayang-bayang songongnya minta ampun. Iya. Ya bukan apa-apa, dari nama aja nggak mendukung. Inilah dia presiden kita, Cak Lontong. Terus wakilnya inilah dia, Pak Kemeng. Sabar. Aja pendukung yang banyak. Yang cocok tuh saya mendukung semua. Anda jangan salah. Amerika negara besar dulu pernah punya presiden yang namanya aneh. Iya. Apa? Beldingdong. Hah? Bill Clinton. Bill Clinton namanya. Jadi gimana? Bapak setuju nggak? Gini, kalau ini cawapres saya, Mas Komeng. Kalau memang nanti kita terpilih, kita jadikan Jupri ini menteri. Oh ya, menteri. Ini bagian di depan itu menerima tamu. Menerima, itu menerima. Itu menerima, Pak. Menerima. Saya mau jadi menteri, Pak, yang kabinet gitu loh, Pak. Di kabinet Bapak semuanya bisa nggak? Tenang, kamu mau di kabinet, mau di loker kita. Kue apa yang nggak bisa dimakan, Pak? Kue apa? Kue habis. Wah, kalau untuk bikin muka. Wah. Tangannya beda. Ini capres di cakar-cakar. Kue apa yang kecebur? Kue apa yang kecebur? Kue jatuh. Kue cebur. Mulai absurd nih. Udah mulai absurd. Cak Lontong, coba bedakan pemimpin dengan bos itu apa? Perbedaan yang substansial nih. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjelaskan Saudara Akbar tadi ya. Masalah mencontek, mencontoh. Jadi jangan dianggap mencontek itu sama dengan mencontoh loh. Beda. Karena saya dulu waktu saya ingat zaman sekolah itu, saya setiap sekolah itu selalu kalau ulangan, saya selalu tolak-toleh. Saya dikira nyontek. Loh. Padahal saya hanya memastikan bahwa soal teman-teman saya dengan soal saya itu sama. Itu nyontek. Ya itu namanya nyontek. Memastikan soalnya kok. Kalau soalnya sama, baru saya kan bisa contoh jawaban dia. Nah itu sama aja. Tapi dipastikan dulu sama. Kalau persoalannya beda, mau nyontek kan nggak bisa. Nggak bisa. Lu aja sendiri.